Selamat datang Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Kita akan masuk dalam bulan Kitab Suci Nasional tahun 2020. Tema besar bulan Kitab Suci Nasional tahun 2020 adalah mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Untuk pertemuan pertama berjudul Allah adalah kasih, diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Kita akan melihat keterangan pada gambar sampul di bulan Kitab Suci Nasional 2020. Gambar pertama adalah sosok perempuan, melambangkan umat Israel sebagaimana para nabi yang berkarya di masa pembuangan. Sering digambarkan feminim untuk menyebut bangsa Israel, entah sebagai perempuan, mempelai, maupun pengantin. Sosok ini juga mengacu pada gereja yang juga disebut sebagai Bunda Gereja dan mempelai Kristus. Gambar kedua adalah pohon gandarusa dan kecapi tergantung. Dua simbol ini menggambarkan kesedihan dan krisis identitas bangsa Israel dalam masa pembuangan ke Babel, seperti diungkapkan dalam Mazmur 137 ayat 1-2. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu, kita menggantungkan kecapi kita. Gambar ketiga adalah pohon salib, adalah gambar pohon gandarusa yang melingkar membentuk pohon salib Kristus di ujung kiri, melambangkan dua hal. Yang pertama, krisis para murid karena mengalami peristiwa wafat Kristus gurunya di kayu salib. Sedangkan yang kedua, namun justru salib itulah menjadi kekuatan iman bagi para rasul dan gereja dalam menghadapi tantangan, penderitaan, dan krisis di setiap zaman. Tampak dalam gambar, perempuan itu bukan hanya sekedar meratap, tetapi juga mengulurkan tangan, memasrahkan dirinya pada misteri salib Kristus. Gambar yang keempat A adalah gambar kubur kosong yang melambangkan peristiwa di sekitar kebangkitan Kristus. Peristiwa kebangkitan ini menjadi titik balik bagi para murid yang sebelumnya mengalami krisis, menjadi diingatkan kembali bahwa penderitaan, wafat, dan kebangkitan Kristus adalah satu rangkaian karya penyelamatan Allah. Gambar 4B, di belakang kubur kosong terdapat gambar Danau Galilea, menggambarkan peristiwa panggilan para murid, secara khusus Petrus ketika diutus menjadi penjala manusia. Di tepi danau itu pula, sesudah kebangkitannya, Yesus mengutus Petrus untuk mengembalakan domba-dombanya. Dari manusia lemah, para murid dimampukan oleh Allah untuk menjadi para rasul. Yang 4C adalah gambar pancaran sinar yang berjumlah 7, yang artinya melambangkan 7 karunia Roh Kudus sekaligus peristiwa Pentakosta. Tujuan dari pertemuan bulan Kitab Suci Nasional adalah pertama, peserta menyadari dan percaya bahwa Allah adalah kasih. Yang kedua, peserta menyadari identitasnya sebagai orang-orang yang dikasihi Allah. Yang ketiga, peserta hidup sesuai dengan identitasnya dengan mengasihi Allah dan sesama. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku terkasih, marilah kita awali pertemuan hari ini dengan tanda kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Selamat datang Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali berkumpul untuk mendengarkan dan mendalami sabda Allah. Dalam bulan Kitab Suci Nasional 2020 ini, kita mendalami tema mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Kita akan mendalami teks-teks kitab suci yang berisi kabar baik bagi orang-orang yang menghadapi krisis iman
dan identitas kita di hadapan Allah. Dengan pemahaman ini, kita dapat menolong saudara-saudara kita yang sedang mengalami krisis iman dan identitas sebagai orang Katolik. Dalam pertemuan pertama ini, kita akan mendalami dari 1 Yohanes bab 4 ayat 7-21 yang menegaskan bahwa Allah adalah kasih. Untuk itu, marilah kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Allah. Marilah kita bersama-sama berdoa dalam doa pembuka. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena segala berkat-Mu, terutama karena Engkau telah mengasihi kami. Kami hendak mendengarkan sabda-Mu yang mengajak kami untuk melihat Dikau sebagai kasih. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu untuk membantu kami memahami sabda-Mu dan berikanlah kami kesanggupan untuk mengasihi Dikau dan sesama di dalam kehidupan kami setiap hari. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, dan terkasih, mari kita siapkan kitab suci kita. Kita akan membaca dari kitab 1 Yohanes bab 4 ayat 7-21. Pembacaan kitab suci diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 7-21. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengenal Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih,
Mari kita masuk dalam pendalaman, di mana dalam pendalaman iman ini terdiri dari beberapa pertanyaan yang akan menambah pengetahuan kita dalam mengartikan tentang firman Tuhan. Kita masuk dalam pertanyaan pertama. Siapakah Allah yang diperkenalkan dalam perikop ini? Kita bisa lihat pada ayat 8 yang berbunyi, "Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih." Perikop ini menyatakan bahwa Allah adalah kasih. Pernyataan ini bukanlah definisi tentang Allah, melainkan deskripsi tentang Allah. Allah tidak hanya mengasihi atau memiliki kasih, tetapi Ia sendiri adalah kasih. Yohanes tidak sekedar menyatakan bahwa Allah mengasihi, karena mengasihi bukanlah salah satu perbuatan dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan Allah. Segala aktivitas Allah adalah laku kasih, dan Ia menyatakan diri di dalam kasih kepada manusia. Kemudian kita masuk ke dalam pertanyaan kedua. Bagaimana Allah mengasihi manusia? Mari kita lihat ayat 9 sampai 10 yang berbunyi, ayat 9, "Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya." Ayat 10, "Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita." Allah menghendaki manusia berbahagia bersama Dia di surga selamanya. Di sana manusia akan hidup dalam persekutuan kasih yang sempurna dengan Allah. Dosa telah membuat kita tidak layak untuk bersatu dengan Allah yang kudus di dalam kehidupan surgawi. Terdorong oleh kasih-Nya kepada manusia, Allah telah mengutus putranya yang tunggal untuk menyelamatkan manusia dari kekuasaan dosa. Di kayu salib, Yesus Kristus anak Allah mempersembahkan dirinya untuk menghapus dosa kita manusia. Setelah dosa dihapus oleh kurban Kristus, manusia dipandang layak untuk tinggal di dalam kebahagiaan abadi di surga. Kemudian kita akan masuk dalam pertanyaan ketiga. Mengapa kita harus mengasihi sesama? Mari kita lihat pada ayat 11 dan 19 yang berbunyi, "Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita." Dasar dari ajakan untuk mengasihi adalah identitas Allah yang diimaninya. Allah adalah kekal. Kasih sejati lahir dari iman akan Kristus yang diutus oleh Bapa untuk menyelamatkan manusia. Iman itulah yang mendorong orang untuk mengasihi orang lain. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Hanya mereka yang telah mengalami kasih Allah secara nyata dapat membagikan kasih itu kepada sesamanya. Kemudian kita akan masuk ke dalam pertanyaan yang keempat. Mengapa di dalam kasih tidak ada ketakutan? Mari kita lihat di pada ayat 18 yang berbunyi, "Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih." Artinya, kasih Allah akan menjadi sempurna di dalam diri kita kalau kita mempunyai keberanian untuk percaya pada hari penghakiman. Kalau memang kita sudah merasa dikasihi oleh Allah dan telah mengasihi sama dalam kehidupan kita, kita tidak takut untuk menghadap pengadilan Allah. Kita siap untuk dinilai oleh Allah karena semua yang dilakukan di dunia dilakukan karena Ia mengasihi Allah.
Pertemuan dengan Allah dalam penghakiman itu tidak membuatnya takut, karena pada saat itulah Allah akan menyatakan bahwa Dia adalah orang yang benar di hadapannya. Orang yang takut menghadapi pengadilan Allah bila ia tidak mengasihi Allah yang berkuasa untuk menjatuhkan hukuman kepadanya. Mari kita masuk dalam pertanyaan terakhir yang kelima berbunyi, apa yang harus kita lakukan setelah dikasihi oleh Allah? mari kita lihat pada ayat 21. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Artinya Allah tidak menunggu kita mengasihi dirinya dan baru kemudian ia mau mengasihi kita. Kasih Allah kepada kita sama sekali bukan balasan atau imbalan atas kasih kita kepadanya. Tetapi kasih kita merupakan tanggapan kasih Allah yang tak terbatas dan abadi. Tanggapan ini hanya mungkin diberikan bila kita mengerti bahwa Allah telah mengasihi kita dengan kasih yang sedemikian besar. Kita mengasihi sama karena Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita. Jika orang mengatakan bahwa ia mengasihi Allah tetapi membenci saudaranya, ia berdusta. Karena tidak mungkin mencintai Allah yang tidak kelihatan tanpa mencintai sesama yang kelihatan. Siapa yang mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikianlah pendalaman iman pada hari ini. Kita masuk dalam pesan dan penerapan. Dari ayat-ayat yang sudah kita baca, kita dapat diambil suatu pesan yang penting bagi kita dalam bacaan tersebut, yaitu pertama, kabar baik untuk manusia, di mana Allah adalah kasih. Allah mengasihi kita dan menghendaki kita berbahagia di surga bersama Dia selamanya. Oleh karena itu, Ia mengutus anaknya untuk menghapus dosa kita, sehingga kita layak menerima kebahagiaan abadi itu. Yang kedua adalah identitas kita. Identitas kita sebagai orang Katolik kita peroleh dari Allah yang kita percaya. Dalam arti umum, percaya berarti menerima suatu kebenaran tertentu dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kebenaran ini. Oleh karena itu, kita perlu memiliki pemahaman yang benar mengenai Allah yang kita percaya. Yang ketiga adalah cara hidup kita. Sebagai orang yang dikasihi Allah, kita pun mengasihi sesama. Dalam kasih tidak ada hitungan, bisnis mengenai untung dan ruginya mengasihi seseorang. Kasih itu bukan soal kata atau lidah, tetapi soal perbuatan. Orang yang mengasihi sesama menghendaki orang yang dikasihinya berbahagia, dan ia berani berkorban demi kebahagiaan orang yang dikasihinya. Marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, kita akhiri pertemuan hari ini dengan doa penutup. Marilah kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah kami dengarkan dalam pertemuan ini. Kami mohon, bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengasihi sama sebagai wujud kasih kami terhadap-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua yang hadir di sini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini, pertemuan BKSN hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin.